Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah masjid apa? Babur Rahman di Wahabatu Regensi Bandung Kota. Yang Allah muliakan juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar radio-radio lain yang ikut nge-relay, serta para netizen, juga pemirsa beberapa stasiun TV. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Pertemuan yang pertama dulu kita sudah membahas tentang keutamaan majelis ilmu. Sekarang kita masuki penjelasan fadhailul ilm atau beberapa keutamaan ilmu. Penjelasan ini kita ambil dari Kitabul Ilm susunan Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Wa min ahammi fadhailil ilm ma yali. Di antara keutamaan ilmu yang paling penting adalah sebagai berikut. Pertama, annahu irthul anbiya. Fal anbiya alaihimus salatu wassalam lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilm. Faman akhadha bil ilmi faqad akhadha bihadzin wafirin min irthil anbiya. Pertama, keutamaan ilmu yang pertama adalah bahwa ilmu itu warisan para nabi. Sedangkan para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Maka siapa orang yang sudah memperoleh ilmu, berarti dia sudah memperoleh bagian yang banyak dari warisan para nabi. Oleh karena itu, dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat, Abu Hurairah radhiyallahu an berangkat ke pasar. Lalu beliau melihat banyak orang berkumpul di pasar, lalu berkata, "Kenapa kalian masih ada di sini? Sungguh rugi kalian." Kata orang-orang, "Kenapa kami rugi?" Dijawab, "Karena kalian tidak akan memperoleh warisan dari Nabi kita SAW. Kenapa kalian tidak pergi ke masjid? Di sana sedang dibagi-bagi warisan dari Nabi SAW. Sungguh rugi kalian." Maka orang pun berbondong-bondong pergi ke masjid untuk memperoleh warisan yang kata Abu Hurairah sedang dibagi-bagi. Sementara Abu Hurairah sendiri tetap di pasar. Setelah beberapa lama, orang pun kembali berbondong-bondong ke pasar dan berjumpa dengan Abu Hurairah. Mereka komplain, mereka protes. "Kami sudah pergi ke pasar, ke masjid. Tapi tak ada kami dapati orang sedang membagi-bagikan harta." Lalu kata Abu Hurairah, "Apa yang kalian lihat di sana?" "Yang kami lihat hanya orang-orang
yang sedang sholat, sedang membaca Al-Quran, sedang berzikir, dan sedang membicarakan perkara halal dan haram. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, itulah yang aku maksud warisan dari Nabi SAW. Lalu beliau menyampaikan hadis, Innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda bahwa para ulama itu ahli waris para nabi. Sedangkan para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Maka siapa orang yang mengambil ilmu ini, berarti dia sudah mengambil bagian warisan dari peninggalan Nabi SAW. Oleh karena itulah maka berkata Syekh Al-Utsaimin, fa'antal an في القرن الخامس عشر إذا كنت من أهل العلم ترث محمدا صلى الله عليه وسلم وهذا من أكبر الفضائل. Kalian sekarang berada di abad ke-15 Hijriah. Kalau kalian menjadi penuntut ilmu, selalu hadir di majelis-majelis ilmu, kalian termasuk ahli waris para nabi. Ahli waris Nabi Muhammad SAW, dan inilah yang oleh Rasul SAW di hadis lain disebut dengan sebutan itrati. Itrati itu artinya anggota keluargaku. Itrati itu orang yang berhak menerima warisan. Makanya ada satu hadis dengan beberapa lafaz yang berbeda. Salah satunya, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa itrati. Kata Rasul SAW, aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Selama kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama kitab Allah, yang kedua itrati. Apa itu itrati? Ahli ilmu yang menerima warisan dari Nabi SAW. Oleh orang tertentu diklaim itrati itu ahlul bait Rasul SAW. Enggak, yang dimaksud itrati itu orang yang menerima warisan ilmu dari Rasul SAW. Makanya dalam lafaz lain dikatakan kitab Allah was sunnati. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian. Selama kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, kalian tidak akan sesat. Yaitu kitab Allah dan sunnahku. Dua-duanya warisan dari Rasul SAW. Siapa yang mempelajari ilmu Quran Sunnah, dia ahli waris Nabi Muhammad SAW dan masuk ke dalam kategori itrati. Yaitu keluarga besar Rasul SAW yang menerima warisan dari beliau. Inilah poin yang pertama. Keutamaan yang kedua dari ilmu. Pokoknya keutamaan ilmu teh kata orang Sunda mah pikabitain pisan, menggiurkan. Kedua, annahu yabqa wal malu yanfi. Ilmu ini abadi, sedangkan harta atau dunia itu pasti akan musnah, akan hilang. Apapun yang ada di dunia ini, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas muka bumi ini akan binasa. Harta, kekuasaan, jabatan, pangkat, popularitas, ini semuanya akan sirna, akan musnah, akan hilang. Adapun
ilmu itu abadi. Apa yang abadi dari ilmu? Pertama, yang abadi dari ilmu adalah pahala yang lahir dari ilmu. Pahala dari mana? Dari mulai awal belajar. Ketika awal belajar, mau faham mau tidak, mau mengerti mau tidak, mau hafal mau tidak, ilmu yang sedang dipelajari itu sudah ada pahalanya. Kedua, pahala ketika mengamalkan. Setelah kita fahami, kita pelajari, faham, diamalkan, diaplikasikan, melahirkan pahala. Ketiga, setelah mengamalkan, diajarkan, didakwahkan, di-share ke banyak orang. Itu pahala lagi. Yang keempatnya, ketika nge-share, ketika membagi ilmu, menyampaikan, mendakwahkan ilmu, ada konsekuensi. Apa konsekuensinya? Dibenci orang. Konsekuensinya dicela, dimusuhi, bahkan diperangi. Tak jarang ada juga yang dibunuh. Hanya karena dakwah. Karena tidak semua orang ketika didakwahi mengerti kemudian menerima, banyak yang malah tersinggung. Banyak yang malah merasa terusik. Banyak yang malah merasa terpojokkan, tersudutkan hanya karena diajak kepada kebenaran. Akhirnya mereka bereaksi. Dan yang lebih beresiko lagi yang kayak gitu tuh orang yang punya power, punya kekuasaan, punya harta, punya pangkat, punya jabatan, zalim dengan semua yang dimilikinya. Walaupun kita tidak mendakwahi mereka, mendakwahi orang lain, tapi dakwah kita sampai ke mereka, tersinggung mereka. Bayangkan kalau orang punya kuasa, punya pangkat, punya jabatan, punya uang, tersinggung marah, apa yang bisa mereka lakukan? Maka muncul resiko. Resikonya apa? Dibenci. Resikonya apa? Dimusuhi, dicela. Resikonya apa? Dipersekusi. Resikonya apa? Dikriminalisasi. Ada enggak orang yang dipenjara karena dakwah yang dilakukannya? Ada banyak. Itu resiko. Lahir kesabaran. Dari sabar lahir pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang sabar tanpa hitung-hitungan. Digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, semua pahala ini, baik pahala ketika belajar, ketika mengamalkan, ketika mengajarkan, ketika bersabar atas seluruh gangguan akibat dakwahnya itu tercatat abadi. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Harta dan anak-anak hanyalah perhiasan kehidupan di dunia yang pasti musnah. Keluarga kita musnah, pasti mati. Harta yang kita miliki pasti juga musnah. Wal baqiyatus sholihat. Adapun keabadian amal soleh. Disebut oleh Allah wal baqiyatus sholihat. Keabadian amal soleh. Kenapa? Karena amal soleh ini abadi. Apanya abadi? Pahalanya. Dan amal soleh lahir dari ilmu. Amal soleh itu adalah pengamalan dari ilmu, itu berupa amal soleh. Ini abadi terus, itu khairun inda rabbika thawaba. Jauh lebih baik pahalanya di sisi Allah. Wa khairun amala, dan jauh lebih baik pengharapannya. Oleh karena itulah, maka ilmu abadi.
Sedangkan harta musnah. Itulah yang abadi dari ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, nama baik para ahli ilmu. Semua nabi sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW namanya abadi, dikenal orang. Walaupun sudah ribuan tahun berlalu. Karena apa? Karena ilmu yang mereka yakini, amalkan, lalu kita sebarkan. Termasuk orang-orang selain Nabi diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Akibat apa? Akibat ilmu yang mereka yakini, mereka amalkan, mereka dakwahkan. Tercatatlah umpamanya Dzulqarnain dalam surah Al-Kahfi. Tercatatlah umpamanya Luqman Al-Hakim dalam surah Luqman. Tercatatlah umpamanya Ashabul Kahfi dalam surah Kahfi juga. Mereka bukan para nabi, tapi namanya abadi, kisahnya juga abadi. Ribuan tahun sampai sekarang, sampai hari kiamat, orang tetap mendengar namanya. Itu karena barokah dari ilmu. Walaupun status sosial mereka umpamanya rendah. Kalau Dzulqarnain raja memang. Kalau Ashabul Kahfi, kalau zaman sekarang ya, oleh media sekarang, Ashabul Kahfi itu bisa disebut teroris pemberontak itu, ya enggak? Karena memberontak kepada kekuasaan raja yang berkuasa saat itu. Sampai dikejar-kejar, sampai kabur, sampai bersembunyi di gua Kahfi. Sampai sekarang guanya ada tuh, Yordania. Dan di sana ada kuburan, 7 kuburan. Tulang belulangnya masih kelihatan. Tapi ditutup oleh kaca, kita bisa noong tuh tulangnya benar-benar ada. Guanya kecil. Jadi status sosial, secara politik, mereka itu orang yang dikejar-kejar. Sekali lagi, kalau itu diberitakan oleh media sekarang, maka raja yang berkuasa saat itu bakal dipuji dan Ashabul Kahfi bakal disudutkan sebagai pemberontak, teroris, radikalis gitu ya. Kalau oleh media sekarang, Fir'aun itu bisa dianggap raja yang mulia, syahid, tenggelam ketika mengejar dan mau menumpas teroris. Siapa terorisnya? Nabi Musa, karena memberontak kepada kekuasaan yang sah. Betul apa benar? Betul dan benar. Tapi Al-Quran berbicara lain. Al-Quran sumber kebenaran. Tidak bisa dimanipulasi. Makanya tidak dilihat siapa yang berkuasa, siapa yang dikejar, siapa yang kuat, siapa yang lemah. Tapi dilihat siapa yang benar. Ashabul Kahfi benar, raja salah. Nabi Musa benar, Fir'aun salah. Jadi itu orang yang secara politis, secara sosial, orang-orang yang tidak punya kedudukan apa-apa di tengah masyarakat. Tapi namanya abadi. Luqman Al-Hakim itu hamba sahaya. Secara sosial statusnya sangat rendah. Tapi namanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, fafuqara'us sahaba fahadha Abu Hurairah radhiyallahu an min fuqara'is sahabah hatta innahu yasqutu minal ju'. Contoh nih kata Syekh Al-Utsaimin, efek dari abadinya ilmu. Abu Hurairah salah seorang fuqara'nya di kalangan para sahabat, miskin Abu Hurairah. Sampai sering kelaparan. Sampai sering pingsan. Sampai Abu Hurairah itu pernah di masjid, saking laparnya, saking sakitnya perutnya, sampai nungging, sampai si perutnya itu ditekan. Orang-orang menyangka, para sahabat saat itu menyangka
Abu Hurairah itu sedang kerasukan. Diinjak punggungnya, tengkuknya, dan itu cara waktu itu untuk menyembuhkan kegilaan karena itu. Diinjak, kemudian dibedol. Padahal itu karena lapar. Dan ini menunjukkan secara sosial statusnya sangat rendah. Tapi apa yang terjadi? Beliau Syekh Al-Utsaimin menyatakan wa as'alukum bila hal yajri li Abi Hurairah dzikrun bainan nas fi asrina. Apakah nama Abu Hurairah tetap disebut di antara sesama manusia sampai zaman sekarang? Iya. Disebut di tempat-tempat yang baik dalam konteks yang baik. Dalam konteks sedang belajar mengajarkan ilmu. Belajar mengajarkan hadis, belajar mengajarkan fiqih, belajar mengajarkan akhlak. Nama Abu Hurairah dan sahabat lain para yang meriwayatkan hadis selalu disebut. Dan setelah disebut diiringi doa radhiyallahu anhu. Oleh karena itulah maka nama para penuntut ilmu itu dan penyebar ilmu akan abadi. Makanya namanya selalu disebut dalam konteks sedang memuji, menyanjung mereka, dalam konteks kebaikan, dalam konteks ketika belajar dan mengajarkan ilmu, dan selalu diakhiri dengan doa. Kalau para sahabat radhiyallahu anhu, kalau para ulama setelahnya disebut dengan rahimahullah, kita tidak pernah sezaman melihat berinteraksi dengan para imam madhab yang 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Enggak tahu. Tapi kita sangat kenal namanya. Seolah-olah kita ini menempatkan mereka dalam hati kita yang paling dalam. Kalau menyebut nama mereka pasti berkaitan dengan ilmu dan amal. Kalau menyebut nama mereka pasti kita akhiri dengan kalau tidak pujian doa. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Berkata imam ini rahimahullahu ta'ala. Terus abadi. Maka fa'alaika ya talibal ilm an tatamassaka bil ilmi. Maka wajib bagi kalian wahai para penuntut ilmu untuk berpegang teguh kepada ilmu. Karena ilmu lah yang menjadi penyebab kita akan memperoleh pahala yang tak terbatas di tengah keterbatasan usia kita. Usia kita terbatas 60, 70, 80 tahun, setelah itu mati. Tapi ilmu yang kita pernah ajarkan mengalir terus pahala dan manfaatnya ke alam kubur kita. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wasallam, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Kalau seorang anak Adam mati, seorang manusia mati, putus seluruh amalnya. Setelah mati mah enggak bisa beramal. Enggak akan dapat pahala apapun dari amalnya. Amalan sholat, pahala sholat putus, enggak bisa sholat lagi. Pahala saum putus, enggak bisa saum lagi. Pahala yang lain-lain putus, kecuali 3 pahala yang tidak putus mengalir terus sampai ke alam kubur. Pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Jariyah itu mengalir. Sedekah yang pemanfaatannya mengalir, pahalanya mengalir. Orangnya sudah mati, apa yang disedekahkannya itu masih manfaat bagi yang hidup. Contoh umpamanya yang bangun masjid ini, yang wakafnya, wakaf tanahnya, wakaf sebagian bahan bangunannya, atau wakaf uangnya, wakaf tenaganya, ya mungkin ada yang sudah mati, mungkin saya nggak tahu kapan ini dibangun, mungkin tahunan, belasan tahun, puluhan tahun, wallahu a'lam.
Tapi yang jelas mungkin saja ada orang yang punya andil dalam pembangunan ini sudah mati. Masjidnya masih berdiri, dipakai orang sholat, dipakai orang baca Quran, dipakai kajian seperti ini. Yang sholatnya, yang baca Qurannya, yang hadir di kajiannya dapat pahala. Terus orang yang punya andil dalam pembangunan masjid juga kebagian dari pahala dari seluruh amal yang dilakukan di masjid ini. Jariah terus ngalir. Orangnya sudah mati, pahalanya nyusul. Mengalir terus. Ini yang pertama. Makanya kalau kita ingin menumpuk sebanyak mungkin pahala, banyak-banyaklah infak dan sedekah untuk sesuatu yang pemanfaatannya permanen. Untuk masjid, untuk madrasah, untuk pondok pesantren, untuk kamera ini. Orang yang nyumbang kamera ini, setiap kali kamera dipakai, kita yang makanya dapat pahala, yang nyumbangnya dapat pahala. Walaupun kameranya sudah rusak, hancur, gak bisa dipakai lagi, pahalanya tetap mengalir. Dari apa? Dari rekamannya. Rekamannya kan terfilekan di beberapa media sosial, ya enggak? Kitanya semua sudah mati, kameranya juga sudah hancur, gak bisa dipakai gitu. Meja ini juga mungkin sudah dimakan rayap beberapa puluh atau ratus tahun yang lalu. Rekaman ceramah ini masih menyebar di media sosial. Mungkin masih didengar oleh puluhan tahun yang akan datang oleh generasi anak cucu kita nanti. Selama teknologi internet masih ada. Ya, kecuali kalau internet itu sudah hancur. Orang gak ada lagi umpamanya media sosial. Gak ada lagi YouTube, gak ada lagi Facebook, gak ada lagi media sosial lain. Karena teknologi hancur, ya mungkin pemanfaatan berhenti, maka berhenti pula pahala. Karena tidak ada lagi yang bisa memberi manfaat. Tapi selama ini masih ada, terus mengalir. Untuk itulah harta bisa menyelamatkan kita. Kalau enggak, bahaya loh. Berkata Nabi SAW, Innal mukthirina muqilluna yaumal qiyamah. Ini baru sekalimat, nanti kalimat berikutnya. Orang yang memperbanyak harta di dunia, mereka akan sedikit kebaikannya di akhirat. Balaleung hari. Hati-hati. Sekali lagi, innal mukthirina humul muqilluna fil yaumal qiyamah. Orang yang memperbanyak harta akan sedikit kebaikannya di akhirat. Kenapa? Makin banyak harta, makin rileks, makin santai, atau makin sibuk? Makin sibuk. Sibuk ngapain? Mengelola hartanya. Minimal, tetap, maksimal harus berkali-kali lipat nambah, ya enggak? Orang punya umpamanya harta 1-5 miliar. Saya yakin kalau orang punya harta 5 miliar gak akan begini ongkang kakinya nangkep harigu, nanggei gado, usang angge. Enggak. Apa yang dia lakukan? Mikir. Ini kalau dimakan terus habis. Gimana caranya agar tidak habis? Investasikan. Mungkin ikut investasi ke usaha orang atau dia bikin usaha sendiri. Agar bertambah. Ada target sekarang 5 miliar, setahun yang akan datang harus 10. Tahun berikutnya harus 20, tahun berikutnya harus 40. Begitu tuh targetnya. Kalau sudah begitu kira-kira sibuk atau apa santai? Sibuklah. Kalau sudah begitu pikirannya fokus ke akhirat apa ke usaha? Ke usaha lah. Pikirannya habis memikirkan usahanya. Hatinya, perasaannya juga begitu. Tenaganya, semuanya tercurah ke sana, waktunya juga begitu.
otomatis waktu untuk ibadah, untuk amal soleh semakin sedikit. Kalau ada waktu luang ibadah, kalau enggak malah punten we. Kan gitunya. Sedikit kebaikannya. Karena seluruh potensi yang dimilikinya dia habiskan untuk menggolangkan hartanya, memanage hartanya. Makanya orang yang memperbanyak harta akan sedikit kebaikannya di akhirat. Illa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa man atahu Allahu khaira fanafahu fihi yaminahu wa shimalahu wa baina yadayhi wa khalfahu wa amila fihi khaira. Kecuali orang yang oleh Allah diberi harta lalu dia share, dia bagi hartanya ke kanannya, ke kirinya, ke depannya, ke belakangnya dan mengamalkan amal kebaikan dengan hartanya. Yang seperti ini mah pahalanya kebaikannya di akhirat juga akan banyak. Di dunia kaya raya dengan hartanya, di akhirat kaya raya dengan pahalanya. Karena pahala dari infak dan sedekah itu kan mengalir terus tuh. Idza mata ibnu Adam, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau seorang anak Adam mati, seorang manusia mati, putus pahala dari seluruh amalnya kecuali pertama sedekah jariyah. Kedua au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat. Ketiga awaladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Berikhtiarlah untuk memiliki ketiga-tiganya. Miliki harta, lalu infakkan dan sedekahkan sebanyak yang kita bisa. Terus miliki ilmu, cari ilmu, pelajari ilmu, fahami ilmu, hadiri majlis-majlis ilmu. Lalu amalkan dan ajarkan agar ilmu itu bermanfaat bagi banyak orang. Silakan miliki anak, tapi didik. Jangan dibiarkan liar berkembang dengan sendirinya. Didik agar menjadi orang yang soleh. Apa manfaat menjadi orang yang soleh? Banyak. Memiliki anak soleh banyak. Pertama, batin tenang, adem, nyaman, kita bahagia. Ayat yang isinya doa yang selalu kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, ya Allah, hablana, berikan kepada kami min azwajina, istri-istri, wa dhurriyyatina, anak-anak turunan, qurrata a'yun. Makna qurrata ayun itu sumber kebahagiaan. Yang menyejukkan hati, menenangkan jiwa, menenteramkan batin kita, itu qurrata ayun. Berkata para ulama, di antara yang dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi. Beliau menyatakan, laisa syai'un aqarra ala qalbil mu'min min azwajin wa auladin muti'ina lillahi azza wa jalla. Tidak ada sesuatu pun yang lebih menenteramkan jiwa, membahagiakan hati dibanding memiliki istri-istri dan anak-anak yang taat kepada Allah, yang soleh dan solihah. Oleh karena itu doa ini, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, maknanya ya Allah jadikan istri-istriku berarti banyak ya, dan anak-anakku sebagai istri-istri dan anak-anak yang soleh solihah, yang taat kepada Engkau. Sebaliknya kalau si onok
berprestasi, nggak pernah nilai ulangannya 9, 10 terus. IPK-nya sampai 4,5 mun aya. Full 4. Prestasinya segudang. Ikut lomba akademis apa saja, selalu juara 1. Tapi sholat hari-hari, baca Quran agak kene, nggak lancar baca Quran asal-asalan. Subuh adzan digoyah-goyah nanti sebentar lagi. Tidak bangun sebelum ngambil raket setrumah. Kalau sudah orang tuanya bawa raket setrum baru ngorejat. Itu bikin kita senang, bahagia enggak? Enggak, walaupun pinter, berprestasi. Ketika sudah lulus umpamanya gajinya gede, puluhan atau belasan juta. Dipuji banyak orang karena kepintaran dan prestasinya. Tapi sholatnya lelet, baca Qur'annya jarang gitu ya. Ketika disuruh ini oleh orang tuanya, disuruh itu enggak taat dan seterusnya. Apa bahagia orang tuanya? Enggak. Ngelus dada. Jadi anak dan istri yang akan menjadi sumber kebahagiaan bagi kepala keluarga adalah karena kesolehannya. Itu yang pertama tuh. Keuntungan memiliki anak yang soleh menjadi penentram jiwa. Yang keduanya, kalau anak soleh itu kesolehannya karena andil kita, baik langsung atau tidak langsung. Langsung umpama kita yang mendidik, yang membimbing. Tidak langsung umpama kita nggak bisa mendidik baik karena tidak mampu atau karena nggak ada waktu. Bisa mendidik tapi waktunya nggak ada, seperti anak-anak ustadz. Ini rahasia. Para ustadz juga nggak bisa mendidik anak. Karena dia juga sibuk belajar, mengajar. Ada waktu luang di rumah, anak-anaknya juga sudah capek, kurang kondusif, tak terdidik oleh dirinya sendiri. Para ustadz itu mendidik umat, anaknya sendiri nggak bisa dididik karena kondisi. Apa yang dilakukan? Pesantren kan, suruh belajar, dibiayai, diantar, itu yang bisa dilakukan. Ada andil. Tapi kan solehnya oleh orang lain, tapi kita punya andil. Memberi support. Dan anak begitu mau di pesantren kan tidak ujuk-ujuk, wah mau semangat. Enggak. Ada yang begitu, mungkin ada 1-2. Tapi kebanyakan, enggak kebayang atuh misah lama jauh sama orang tuanya. Di sana harus mandiri, ngurus sendiri. Kalau sakit, ngurus sendiri, cuma bisa nangis. Ada kelas dengan orang lain, gak bisa ngadu ke orang tua. Kan gitunya, rata-rata gak mau. Itu yang pertama. Yang kedua, mental orang tuanya sendiri seringkali lebih lemah dari anak. Kadang anak ketika diantar ke pondok pesantren dia tegar, nah baik-baik nak ya di sini, iya. Pulang itu nangis bapaknya, ibunya. Walaupun tentara, ada tuh tentara yang nangis curhat ke saya, nelpon sambil inghak-inghakan. Kenapa Pak? Masa tentara nangis? Ingat ke anak, kangen ke anak. Saya baru ngantar anak saya ke pondok. Anaknya nangis. Enggak, tegar. Eleh ke budak. Ada yang begitu tuh ya. Jadi pengorbanan orang tua memondokkan anak besar dari segala segi. Tapi demi kesolehan anak, semua pengorbanan itu dia lakukan. Jadilah anaknya anak soleh. Walaupun tidak langsung dididik oleh dia, tapi dia punya andil. Maka seluruh amal soleh yang dilakukan anak di-share secara otomatis ke banyak pihak. Ke siapa aja? Ke guru-guru yang mendidiknya.
Ke siapa lagi? Ke orang-orang yang memfasilitasi belajarnya. Orang yang nyumbang ngebangun kelasnya, masjidnya, sakan tuh asramanya gitu kan. Kebagian mereka pahala, kebagian lah. Termasuk orang tuanya, iya orang tuanya tanpa andil orang tua yang membiayai, yang mengantar, yang memberi support. Gak akan bisa. Jadi orang tua itu meyakinkan anaknya memberi support kepada anaknya agar mau, ya agar mau. Diberikan cerita kisah-kisah para ulama, para sahabat, sejak kecil dititipkan. Ada kan kisah Hisham bin Amr kan, murid besar dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kisah yang inspiratif. Jadi ibunya itu sejak kecil ke Hisham ini, pokoknya kamu ini harus belajar ke Madinah, ke Imam Malik. Anaknya masih kecil. Terus, pokoknya udah besar, diantar ke sana. Qadarullah wa masyafa. Ibunya meninggal ketika anaknya masih kecil. Ayahnya gak sanggup untuk mengurus anaknya sendirian. Apa yang dia lakukan? Ingat kewasiat keinginan siapa? Istrinya. Anaknya ini harus belajar ke Imam Malik. Apa yang terjadi? Dia jual rumahnya. Dia sendiri tidurnya di masjid. Biaya hasil penjualan rumah diberikan ke anaknya. Nak, kamu berangkat ke Madinah. Ini bekal untukmu. Dititipkan ke kafilah yang berangkat ke Madinah. Jauh. Ini orang, ini anak. Tegar. Ingat ke ibunya harus menjadi murid Imam Malik. Perjalanan jauh sendirian. Memang banyak rombongan. Tapi dia kan rombongannya orang-orang tua yang tidak dikenal, dititipin ya. Tapi sampai juga tuh ke Madinah. Sampai di Madinah dicari Masjid Nabawi. Karena Imam Malik ngajar di Masjid Nabawi. Ini zaman baheula ya, bukan sekarang. Sekarang jangan cari Imam Malik ke sana. Akan ada. Sudah meninggal beliaunya rahimahullah. Ditunjukin itulah. Didapati di masjid ada halaqah Imam Malik. Masuk. Karena anak kecil gak boleh. Di luar, ada anak kecil masuk ngeganggunya. Orang ngaji di situ lompatan bergegarewekan. Kadang mengbal. Yang paling kesel tuh ke orang tuanya, diem orang tuanya. Anak lari-lari, teriak-teriak, kita kengang, orang tuanya cuek. Gitu. Hisham tidak begitu. Dia sedih jauh di jug-jug, anggang di teang. Lain lumantung tambuh laku, lain luntak tanpa sejak. Tapi lumantung sabab ayanu dituju, luntak sabab ayanu disejak. Itu gak ada terjemahannya. Sudah jauh datang, ingin belajar, gak boleh belajar, bayangkan. Ditunggu waktu sholat. Begitu sholat tiba, selesai kajian, orang-orang boleh masuk lagi, ikut sholat. Beres sholat, kajian lagi, duduk di halaqah itu. Diusir lagi. Suruh keluar. Dia maksa. Ini anak, pukul dia 5 kali. Jebret, bujurna dipukul. Sedih ini anak. Kebayang gak? Jauh ingat ke wasiat ibunya untuk belajar ke Madinah. Sampai di Madinah bukannya belajar, digebuk. Hanya karena anak kecil. Pas Imam Pak Malik pulang, di luar pintu ada seorang anak kecil terisak nangis. Ditanya, kenapa kamu menangis? Akhirnya dia cerita. Ibu saya selalu bilang saya disuruh ke sini belajar kepada engkau. Sampai ibu saya meninggal. Ayah saya menitipkan saya ke sini untuk belajar. Tapi sampai di sini saya nggak boleh belajar, malah kena pukulan 5 kali. Saya akan tuntut engkau di akhirat. Ancem.
Imam Malik walaupun yang ngancamnya anak kecil sieuna tuh takut. Aduh dituntut di akhirat. Jangan tuntut saya maafkan. Enggak. Maafkan, enggak. Tuntut. Cobalah minta tebusan agar engkau tidak menuntut. Enggak. Minta tebusan apa? Betul? Boleh. Ajarkan saya hadis. 1 pukulan 1 hadis. 5 pukulan 5 hadis. Ada enggak yang lain? Enggak itu. Akhirnya besoknya diizinkan. Masuk. Belajar ngajar 1 hadis. Kalau ahli hadis yang ngajar 1 hadis itu jangan dibayangkan 5 menit selesai loh. Bisa berhari-hari loh. Karena apa? Karena yang diajarkan 1 hadis tidak hanya matan. Tidak hanya redaksi hadis, isi hadis. Tapi juga sanadnya dan rawinya. Imam Malik berkata, saya mendengar hadis ini dari guru saya namanya Anu. Si fulan ini, guru saya ini gini-gini, pokoknya kredibel lah. Guru saya mengambil hadis ini dari gurunya namanya ini. Hidupnya di sana, gurunya begitu. Sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah SAW. Itu sanad. 1 hadis, 2 hadis, sampai 5 hadis. Selesai. Kata Imam Malik, sudah lunas. 5 pukulan dibayar dengan 5 hadis. Sekarang kamu pulang. Apa kata sang? La, zidni fil darab wa zidni fil hadis. Enggak, tambah pukul lagi saya. Tapi tambah hadis. Dia rela siap dipukul demi memperoleh hadis. Anak sekarang mending dipukul daripada belajarnya. Makanya hasilnya beda. Akhirnya Imam Malik melihat kesungguhan dan kecerdasan anaknya setelah 5 hadis diajarkan, dicek, dites. Gak ada yang kelewat. Matannya, sanadnya, para perawi, semuanya hafal di luar kepala hanya dalam tempo yang singkat. Melihat kecerdasannya, kekuatan hafalnya, kesungguh-sungguhannya, akhirnya diterima. Maka hanya dalam waktu ke usia sekitar 16 tahun beliau sudah diangkat menjadi mufti. Ini orang dulu. Ada orang semua. Ceritakan ini ke anak untuk memberi support. Yang tadinya anak enggan, mondok, karena jauh, karena lama, karena berpisah dengan orang tua, kasih spirit, kasih kisah-kisah yang inspiratif. Akhirnya mereka mau. Akhirnya mentalnya siap. Setelah mereka mau, mentalnya siap, orang tuanya nangis. Jadi pengorbanan orang tua, memondokkan anaknya gede besar. Makanya amal soleh anak sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Keuntungan pertama, anak soleh itu membahagiakan orang tua. Kedua, anak soleh itu juga bisa mengalirkan pahala dari amal mereka. Yang ketiga, doa mereka sampai untuk orang tuanya. Dan kesolehan seorang anak dilihat dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Makanya berkaitan. Wa waladin solihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Makin sering dia mendoakan orang tua makin soleh. Makin jarang, makin tidak peduli, makin tidak soleh. Baik orang tua yang masih hidup ataupun sudah meninggal. Ketika orang tua sudah meninggal terus mendoakan ampunan, rahmat dan seterusnya. Sampai itu. Pahala atau ampunan. Dua-duanya ampunannya dapat, pahalanya dapat. Ketika anak berdoa untuk orang tuanya ada 2 yang sampai ke orang tua. Pertama pahala dari doa anak itu. Yang kedua dikabulkannya isi doa anak itu. Anak itu memintakan nih anak-anak nih. Saya yakin semua yang ada di sini anak-anak. Karena pasti punya orang tua walaupun sudah aki-aki. Mungkin orang tua sudah meninggal. Doakan terus dalam sholat. Kalau sholat fardu susah ya karena ringkas.
dalam sholat sunat, dalam sujud, terutama tahajud. Baca, hafalkan sejak sekarang doa sholat jenazah. Takbir ketiga. Tujukan, niatkan untuk orang tua, untuk ayah, untuk ibu, atau untuk kedua-duanya. Baca. Umpamanya kita mendoakan ayah kita yang sudah meninggal, Allahumma gfir li walidi atau li abi boleh. Li abi atau li walidi warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barad. Wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjih wa adkhilhul jannah wa a'idhu min azabin nar wa azabil qabr. Lengkap. Baca sesering mungkin untuk orang tua. Lebih sering berdoa, keuntungannya untuk kita, untuk orang tua. Orang tua dapat pahala, orang tua dapat keuntungan dari dikabulkannya doa kita. Dimintakan ampunan, dimintakan rahmat, turun rahmat dan ampun Allah kepada orang tua kita di alam kubur. Hadis Nabi SAW menyatakan seseorang di akhirat nanti dikasih pahala yang besar yang dia tidak pernah beramal dengan pahala sebesar itu. Dia bertanya, Rabbi anna li hadha. Ya Allah, dari mana saya memperoleh pahala ini? Rasanya gak pernah berbuat amalan yang pahalanya segede ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak. Itu karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anak sampai ke orang tua. Dalam dua bentuk, pahala dari doa itu, yang kedua isi doa itu dikabulkan. Dapat ampunan tuh. Nah, ini tiga yang manfaat sampai ke alam kubur. Pertama, sedekah jariyah dari harta kita. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak soleh. Usahakan dimiliki tiga-tiganya. Silakan cari harta. Setelah harta diperoleh, jangan pelit. Jangan dikuasai sendiri. Share ke banyak orang. Terutama kepada sesuatu yang pemanfaatannya permanen. Seperti masjid, madrasah, ataupun pondok, atau yang seperti itu permanen. Terus pelajari ilmu. Amalkan, ajarkan. Dan silakan miliki anak sebanyak mungkin. Dari ibu sebanyak mungkin, maksimal 4. Silakan, lalu didik. Jadi anak-anak yang soleh dan solehah, maka kans kita untuk memperoleh pahala yang melimpah mengalir dari tiga sumber ini. Mengalir dari harta kita, mengalir dari ilmu kita, mengalir juga dari anak-anak kita. Orang seperti inilah yang akan kaya di dunia dan juga kaya dengan pahala di akhirat. Jangan sekedar menjadi orang yang kaya di dunia semata-mata tapi miskin di akhirat dengan pahala akhirnya terazab. Tapi jadilah orang yang kaya di dua kehidupan kita, di dunia sampai ke akhirat nanti. Inilah keutamaan yang kedua dari ilmu. Keutamaan ketiga. Sabtu depan kita bahas. Sekarang waktunya sudah habis, tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan untuk diajukan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Mangga. Semenjak ada musola di samping rumah, saya jadi sholat di sana. Nah yang jadi kendala Ustaz, ketika sholat subuh dan sholat zuhur itu hampir setiap hari saya sholat sendirian gitu Ustaz. Gak ada orang. Nggak ada orang. Apakah saya harus mendatangi
masjid lain atau saya di sana gitu. Itu musola apa masjid? Musola Ustadz. Apa beda musola dengan masjid? Apa bedanya? Tahu nggak? Nggak tahu Ustadz. Wah masjid ya tete. Kenapa disebut musola tidak disebut masjid? Karena kecil Ustadz. Masjid juga banyak yang kecil. Dan musola banyak yang besar. Musola itu yang disebut musola itu milik siapa? Dibangun atas swadaya masyarakat. Masyarakat. Ya. Status tanah dan bangunannya wakaf. Masih pemilik kafling, cuman ada kesepakatan antara pemilik kafling dan warga, jadi dibangun musola gitu Ustadz. Pemilik kafling itu developer apa? Developer. Fasum? Bukan Ustadz. Masih milik pribadi, Ya, tidak diwakafkan. Belum. Jadi kalau umpamanya suatu saat dia mau pakai itu harus dirubuhkan. Ya, betul. Taib, berarti tidak wakaf. Taib, barakallahu fiik. Ya. Baik, barakallahu Ustaz. Itu musola. Apa perbedaan masjid dengan musola? Kalau musola di zaman Nabi SAW lapangan, tempat sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha atau tempat sholat gerhana gitu di lapangan, tidak di masjid. Nah, kalau di kita musola itu perbedaannya dengan masjid adalah kalau masjid wakaf. Statusnya baik tanahnya ataupun bangunannya atau kalau tidak wakaf di sebuah negeri yang tidak mengenal istilah wakaf seperti negeri-negeri kafir di Eropa, di Amerika, di negara-negara Asia Timur nggak mengenal wakaf karena mayoritas kafir gitu ya. Mungkin milik pribadi atau milik yayasan atau milik negara tetapi diperuntukkan untuk tempat ibadah dan diizinkan untuk itu ya walaupun tidak wakaf. Lalu orang bersepakat itu masjid. Walaupun suatu saat mungkin saja dibongkar karena mau dimanfaatkan oleh pemilik atau pemerintah gitu. Tapi orang menyepakati itu masjid-masjid. Maka hukumnya berbeda. Kalau ke masjid ada aturan. Tahiyatul masjid, kemudian masuknya kanan, kirinya keluarnya kiri, ada doa masuk keluar masjid. Ada aturan tidak boleh berdagang di masjid, aturan tidak boleh mencari barang yang hilang gitu ya. Sebagian ulama melarang wanita haid atau yang junub masuk ke dalam masjid gitu. Itu ada aturan. Karena musola bukan masjid, semua aturan itu tidak berlaku. Tidak ada tahiyatul musola. Kalau masuk nggak disyariatkan sholat tahiyatul masjid karena bukan masjid. Tidak ada larangan berdagang di sana karena bukan masjid. Gitu ya. Nah, adapun kalau umpamanya itu statusnya wakaf, swadaya, maka itu masjid walaupun tidak dipakai Jumatan. Itu dipakai Jumatan enggak? Enggak. Kalau dipakai Jumatan namanya masjid jami. Kalau tidak dipakai Jumatan masjid ghair jami, bukan masjid jami ya, walaupun masjid. Tapi yang tadi musola. Apa yang harus dilakukan? Jangan adakan musola di dekat masjid. Karena akan mengurangi jumlah jamaah masjid. Maka pahala sholat di musola dengan di masjid beda. Maka berangkatlah ke masjid setiap waktu sholat. Wajib enggak? Wajib kalau azan dari masjid itu terdengar. Janganlah sholat di musola, apalagi sendirian. Jadi lebih baik pergi ke masjid walaupun sedikit agak jauh, lebih bagus, pahalanya lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Semoga tidak ada. Satu. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, di tempat saya tinggal ada beberapa masjid, kurang lebih 5 masjid yang
di mana masjid itu kadang-kadang ada beberapa masjid yang tidak diadakan sholat Jumat seperti yang Ustadz bilang tadi. Sholat Jumat. Iya. Terus ada sebagian masjid yang mungkin didirikan karena dia itu pemilikannya milik keluarga. Tapi kadang masjid itu tidak ada azan Ustadz berkumandang. Karena tidak ada ibaratnya koyimnya gitu, enggak ada. Itu bagaimana Ustadz? Seandainya kalau masjid itu memang harus semua masjid itu kalau di satu kampung ada 5 itu, memang semua masjid itu harus melaksanakan azan atau gimana Ustadz? Sekian Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idealnya satu kampung ini satu masjid. Tapi kalau itu menimbulkan madarat, umpamanya kalau satu desa satu masjid, hanya orang-orang dekat yang ke masjid, yang jauh tidak ke masjid. Akhirnya boleh lebih utama didirikan beberapa masjid di daerah-daerah yang azan dari masjid utama tidak terdengar. Kalau Kemenag dulu ya, wallahu alam waktu jadi Departemen Agama. Kalau sekarang Kemenag aturannya apa beda atau tidak. Jarak satu masjid ke masjid paling dekat 250 km. 250 meter. Tidak boleh lebih dekat dari itu karena saling mengganggu. Maka satu RW 1. Kalau satu RW 2 berarti cuma 50-100 meter gitu ya. Apalagi kalau pemahamannya ritual ibadahnya berbeda bisa berantem. Maka paling dekat 250 meter. Nah, kumandangkan azan, ya kumandangkan azan. Terus reang dong di sana azan di sini. Ya nggak apa-apa, nggak masalah, syiar. Mungkin ada orang yang tidak mendengar masjid sana, mendengar masjid sini. Terus kita kalau mendengar azan dari beberapa masjid, jawabnya gimana? Masjid mana yang harus kita jawab, azan mana gitu ya. Kan suka bingungnya. Ini masalah ijtihadiyah. Nggak ada hadisnya. Karena di zaman Nabi hadis. Masjid cuma 2 di Madinah. Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Itu pun jaraknya sangat jauh. Jadi nggak pernah ada azan yang bersahut-sahutan. Baru ada sekarang. Maka nggak ada hadis. Di zaman para ulama mazhab yang 4 juga nggak ada kasus itu. Kasusnya terjadi belakangan. Maka ini ranah para ulama untuk ijtihad. Jangan tanya pendapat ustaz. Saya ada mendengar atau seorang ustaz, oh jawab aja di masjid yang kita akan sholat di sana. Mana dalilnya? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya dengan pertanyaan yang tadi. Kalau azan banyak dari masjid, kita mendengar semua, mana yang harus kita jawab? Beliau menjawab sesuai dengan keumuman hadis, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Kalau kamu mendengar suara azan, jawab seperti perkataan muadzin. Umum itu. Maka kata beliau wajib dijawab semua azan yang kita dengar semampu kita. Kalau ada 5, jawab 5-5 kalau kita mampu. Kalau enggak ya seadanya saja, semampunya. Hanya 2 atau hanya 3, jawab. Sini Allahu Akbar itu juga, baru bar lagi. Allahu Akbar, enggak apa-apa. Di sana sudah hayya 'alas shalah ya, yang ini Allahu Akbar kita jawab, hayya 'alas shalah kita jawab la haula wala quwata illa billah. Jawab semaksimal yang kita bisa seluruh azan yang kita dengar. Itu yang pertama. Yang kedua, itu pertanyaannya tadi kurang jelas. Maksudnya gimana itu gimana? Apakah kita harus sholat kemana gitu ya? Kalau satu masjid tidak ada azan, dosa penanggung jawab masjid itu. Karena mengumandangkan azan hukumnya wajib. Fardu kifayah. Dan yang terkena kewajiban penanggung jawab. Mungkin marbot ketua DKM atau muazzinnya. Kadang-kadang si ketua DKM sudah mendelegasikan setiap azan kamu wajib azan. DKM sendiri mungkin
kerja atau pergi gitu. Tapi muadzinnya ini pas azan dia nggak ada, tanpa uzur, untuk kepentingan pribadi. Apalagi karena malas, karena lagi tidur azan, malas kan wasinaku batur, dia dosa. Jadi yang berdosa yang bertanggung jawab. Ya, jadi mengumandangkan azan hukumnya fardu kifayah. Apabila tidak ada, maka yang bertanggung jawab terhadap azan itu dia yang berdosa. Adapun orang yang tidak ditunjuk muadzin, nggak boleh dia tamu kita lewat ke masjid gitu ya, nggak ada yang azan, ada muadzin kita langsung ke mic langsung azan, nggak boleh. Izin dulu. Marah kalau begitu, tidak beradab begitu, itu bukan hak kita. Kalau mau azan, izin dulu. Pak, sudah azan. Sok Pak, silakan azan. Baru boleh. Tapi kalau umpamanya tidak diizinkan, maka tidak boleh ya. Allahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, cukup sampai di sini. Saya sudah cut. InsyaAllah kita berjumpa lagi di Sabtu-Sabtu yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.